Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sultan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hari. Kabarnya gimana, Pak? Sehat? Baik, ya. Ya. Alhamdulillah hari ini sehat. Alhamdulillah. Hari ini saya bersama Pak Suwarta, pimpinan dari SMA Negeri 24 Jakarta, ingin berbincang-bincang nih Pak, sedikit. Ini tentang prinsip-prinsip etika Pak dalam pengambilan keputusan. Ya. Tapi mungkin sebelum saya bertanya Pak, saya yakin Pak Suwarta sudah berpengalaman dalam mengambil keputusan, baik itu mendesak, baik itu yang memiliki tingkat urgen yang lumayan tinggi. Tapi kan mohon izin, dalam pengambilan keputusan biasanya kita harus memperhitungkan tentang etika ya Pak, yang berdasarkan nilai kebajikan seperti tanggung jawab, disiplin, cinta dan kasih sayang dan sebagainya. Nah, saya pengen tahu nih Pak, dari pengalaman Pak Suwarta, ini pernah nggak Pak menemukan kasus di sekolah yang sifatnya mungkin dilema etika, di mana di dalamnya benar versus benar, atau mungkin rujukan moral Pak yang di dalamnya itu benar versus salah? Silakan. Ya, terima kasih. Jadi perlu saya sampaikan berdasarkan pengalaman pengalaman nyata bahwa ini saya ambil terkait dengan nilai anak-anak yang aktif di OSIS ataupun ekskul tertentu. Nah, tentu anak-anak yang tergabung di OSIS atau MPK serta anak-anak tergabung di ekskul tertentu itu rajin atau intens mengikuti kegiatan atau latihan. Nah, suatu ketika juga mengikuti lomba. Nah, lomba-lomba itu tentunya baik untuk sekolah, membawa nama baik sekolah maupun diri anak-anak tersebut sendiri, ya, peserta didik tersendiri itu sendiri. Tapi juga satu sisi karena begitu tersita waktunya untuk kegiatan, kadang anak-anak ini lupa ataupun terganggu waktunya untuk tugas, persiapan ulangan, ya. Itu akhirnya atau hasilnya ulangan maupun mata pelajaran tertentu nilainya ngedrop atau malah bahkan ada yang nol ataupun karena tidak mengikuti mapel tersebut, sehingga itu menjadi masalah terhadap mata pelajaran tertentu. Nah, itulah masalah. Nah, beberapa guru menanyakan bagaimana anak-anak ini karena terlalu aktif OSIS, terlalu aktif ekskul sehingga nilainya menurun atau ngedrop atau bahkan tugas ada yang kosong. Nah, tentu saya menyelesaikan atau menghadapi masalah ini dengan mengkomunikasikan antara pihak guru dan juga pihak anak-anak kepada anak-anak OSIS atau MPK ataupun yang aktif di ekskul. Tentu saya warning di awal semenjak mereka akan mengikuti kegiatan tersebut. Ekskul boleh, OSIS boleh, itu bagus, kegiatan yang bagus untuk masa depan kalian, bekal kalian. Tapi tentu saya warning, harus pinter membagi waktu. Kuncinya di membagi waktu, time management. Ya, membagi waktu antara tugas sekolah, ulangan, dan ya intinya kegiatan akademis tidak boleh terlupakan atau terlewatkan gara-gara sibuk di kegiatan ekskul, kegiatan OSIS. Jadi anak-anak harus kalaupun mereka ikut lomba, kalaupun mereka sibuk kegiatan, harus tanya temennya ada tugas enggak, ada PR enggak, ada ulangan enggak. Mereka harus tetap mengikuti, aktif mengumpulkan tugas-tugas, jangan sampai tidak. Itu saya warning di awal mereka sebelum terjun mengikuti OSIS, MPK atau ekskul, ya.
Satu sisi saya juga memberikan pemahaman kepada Bapak Ibu guru yang mengajar bahwa anak-anak ini ya tentu tersita waktunya untuk kegiatan di luar sekolah, karena itu juga membawa nama baik sekolah. Kalau juara tentu akan nama baik sekolah terangkat. Selain satu sisi anak tersebut juga untuk mendapatkan suatu tanda penghargaan portofolio nanti ketika akan masuk perguruan tinggi jalur prestasi. Jadi tentu juga kita beri ruang kepada mereka untuk menorehkan prestasi dalam bentuk sertifikat, ya itu akan membantu mereka ke jenjang perguruan tinggi nanti ya. Jadi intinya komunikasi antara peserta didik dan guru ya. Jadi guru juga memahami akan tambahan kesibukan hingga menyita waktu, barangkali akan tugasnya mungkin terlewatkan atau tertunda atau sampai bahkan lupa. Tentu guru juga mengingatkan pada anak-anak tersebut untuk tetap mengumpulkan tugas, untuk tetap mempersiapkan ulangan ya. Dan juga anak-anak juga satu sisi tidak boleh melupakan akan tugas-tugas, sehingga kegiatan ekskul tetap jalan atau prestasi tetap tercapai dengan baik. Juga tugas-tugas akademis atau untuk mata pelajaran tertentu tidak boleh kurang, ataupun itulah resiko untuk suatu kegiatan. Jadi kuncinya sekali lagi di time management ya, pengaturan waktu, pengelolaan waktu, kapan perlu mempersiapkan akademis, kapan harus mengikuti kegiatan di luar sekolah. Okay. Itu Pak Arif ya. Siap. Jadi sementara tuh yang saya catat ya Pak Suwarta, ini kasus yang mungkin hampir dialami seluruh sekolah ya. Ya. Pada saat ada anak memiliki bakat lebih di luar atau ya di luar sekolah, maka pada saat dijalin dan berprestasi agak sedikit keteteran gitu ya. Ya, Oke. betul. Terus yang saya catat berarti Pak Suwarta ini sudah mengambil langkah yang saya note tadi ada 2 ya Pak. Walaupun intinya adalah satu, komunikasi, tapi dibagi menjadi 2 adalah komunikasi dengan Bapak Ibu gurunya Ya. untuk memahami kegiatan atau kondisi seperti itu. Yang kedua adalah memberikan pemahaman serta motivasi juga kepada anak yang menjalankan 2 kegiatan secara berbeda. Oke. Pak, pada saat akhirnya menentukan langkah yang harus diambil adalah sebuah komunikasi yang baik terhadap Bapak Ibu guru maupun peserta didik Pak. Ada nggak Pak hal yang menurut Pak Suwarta tuh ini satu hal yang paling efektif, saya menentukan komunikasi adalah salah satu cara yang tepat dalam pengambilan keputusan? Mungkin bisa cari hal yang paling efektif menurut Bapak itu dalam pengambilan keputusan. Ya. Menurut saya memang komunikasi itu cara yang efektif, jadi efektif bagi kedua belah pihak. Barangkali hal-hal yang ada miskomunikasi ya, solusinya adalah komunikasi. Jadi pemahaman kepada, tadi saya contohkan contoh yang real, anak paskibra untuk mendapatkan, misalkan dikirim ke tingkat wali kota, itu perlu latihan intensif, latihan berkali-kali ya, sehingga menyita waktu. Juga untuk latihan futsal misalkan, contoh latihan futsal itu memang perlu latihan yang intensif berkali-kali, sehingga sampai rumah udah capek mungkin ya, tidak mengerjakan tugas atau lupa atau memang terlalu capek sehingga tidak mengerjakan. Itulah yang memang perlu pemahaman tadi, bahwa ya futsal boleh tapi tetap tugas yang dikerjakan gitu ya. Juga paskibra tadi misalkan tetap harus ada waktu yang disisihkan untuk mempersiapkan ulangan atau tugas atau PR, itu tetap harus menyisihkan waktu untuk mengerjakan. Jangan sampai guru memandang anak ini tidak mengumpulkan, anak ini pemalas dan sebagainya. Itu jangan sampai ada stigma dari guru semacam itu. Jadi tetap harus pembagian waktu untuk antara tugas-tugas akademis dan juga tugas-tugas di luar akademik gitu. Oke, siap. Berarti memang komunikasi ya Pak ya? Ya, betul. Oke Pak. Izin Pak, ada tantangan nggak Pak dalam pengambilan keputusan dengan dilema-dilema seperti itu Pak? Tantangan terberat mungkin menurut Bapak? Iya.
ada tantangan 1-2 guru yang tidak mau tahu. Oh, Anda. Ada yang tidak mau tahu kalau itu antara tugas sekolah dan mata pelajaran. Hmm. Pokoknya nggak ada di kelas, nggak ada tugas, ya nilainya 0 gitu misalkan. Ya. Artinya dia juga ada saat tantangannya dari guru ya, misalnya itu tidak mau tahu bahwa harus seperti peserta didik lainnya gitu ya. Kemudian satu sisi dari anak sendiri juga, kalau mereka diperlakukan yang katakanlah harus sama dengan anak-anak yang tidak mengikuti kegiatan, tidak membela sekolah, mereka juga akhirnya berdalih atau beralasan, berargumen, saya sudah membela sekolah, jadi harus ada sedikit privilege dong gitu ya. Jadi dia harus meminta ya keringanan atas dispensasi bahwa dia sudah melaksanakan tugas sekolah. Ya, jadi saya sendiri ya harus sekali lagi memberikan pemahaman kepada dua-duanya gitu ya, pada guru maupun peserta didik. Ya benar, dia menjalankan tugas sekolah, tapi tetap harus lain waktu harus menjalankan atau mengikuti tugas-tugas yang diperintahkan oleh guru. Jadi jangan juga sampai terlewatkan tugas-tugas akademis dari guru gitu. Jadi tantangannya pasti ada ya Pak ya? Ada, pasti ada. Nah, ngomongin tentang tantangan nih Pak Suwarta, pada saat tantangan itu ada dan memang harus kita hadapi ya Pak, dari sudut pandang Pak Suwarta itu izin itu biasanya Bapak menyelesaikannya langsung di tempat atau memang ada prosedural tertentu yang akhirnya agar masalah itu selesai gitu Pak? Ya, secara umum dulu tentu pada saat pengarahan, briefing atau pembinaan pada guru-guru, dan itu secara umum dulu ya, bahwa anak itu ada tugas di dalam kelas atau kegiatan intra, ada juga ekstra kurikuler ya, tugas sekolah itu memang anak-anak yang ditugaskan secara umum. Kemudian secara khusus bila mana tadi sampai anak bermasalah terhadap nilai, tentu anaknya kita panggil secepatnya ya, kita ingatkan dan untuk segera menyelesaikan tugas PR atau ulangan mungkin yang tertunda itu segera untuk diselesaikan. Jadi juga kita tidak menunda-nunda permasalahan sampai misalkan mau akhir semester nilainya masih kurang, nah ini jangan sampai ya, akhirnya juga jangan akademis dirugikan, karena nanti nilai akademis pun masih diperlukan selain tadi nilai ekstra atau kegiatan dari luar sekolah gitu. Jadi cara menyelesaikannya ada beberapa, salah satunya adalah teknisnya adalah dengan cara briefing ya Pak ya, memberikan secara pemahaman umum guru, ya. lalu nanti membuat time schedule sampai berapa kali atau sampai sejauh mana anak itu bisa menyusul nilainya. Ya. Selanjutnya Pak, dalam pengambilan keputusan yang dihadapkan dengan dilema etika seperti itu Pak, saya boleh tahu gak Pak, ada faktor yang menurut Bapak itu faktor pendukung saya sebagai pengambil keputusan dari dalam diri Bapak mungkin, atau mungkin orang bisa disebutkan atau kumpulan orang itu boleh Pak, mungkin silakan Pak. Yang membantu dalam pengambilan keputusan Bapak, iya. Tentu tim manajemen ya, yang itu tim manajemen dari masing-masing bidang ya, kurikulum, kesiswaan maupun sarana prasarana ini tim manajemen kami harus, kami pun berbagi beban ya, berbagi masalah, juga berbagi tugas terhadap guru maupun peserta didik terhadap pembinaan. Jangan sampai ada nanti muncul masalah itu, misalkan masalah nilai, tentu perannya wakil bidang kurikulum yang lebih teknis lagi menyampaikan ke guru. Juga wakil bidang kesiswaan tentu pembinaan kepada anak-anak, yaitu yang lebih intens lagi pada secara teknis ya, pada anak-anak yang tadi OSIS, MPK, juga ekskul tertentu yang memang dia perlu waktu tersita banyak, itu tentunya pengarahan dari wakil bidang kesiswaan secara intens, pengawasan secara intens itu juga perlu. Jadi tim manajemen perlu kami libatkan. Siap.
Pertanyaan terakhir nih Pak. Oke. Dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya Pak, saya ingin eh, Bapak mungkin sharing ya Pak, Ya. mungkin yang menyaksikan video ini, jika seperti Pak Suwarta sebagai kepala sekolah dan sebagai pengambil keputusan, kira-kira mungkin ada gak sih Pak tips and trick atau pengalaman yang bisa dipetik dari cerita Bapak untuk menjadi wacana, bukan wacana sih ya, untuk menjadi contoh ya bagi calon-calon pemimpin yang lainnya pada saat nanti bingung nih buat ngambil keputusan tuh ada dilema kayak gini tuh gimana? Oh Mungkin iya. saran dari Bapak gimana? Oke. Tetap nanti ke depan ya Pak Ari dan juga yang siapapun mendengar percakapan kita ini, dalam menjalankan tugas tentu pasti ada kendala ya. Tapi setiap masalah problem solving perlu ya, perlu segera. Yang penting jangan diulur-ulur, segera ya, segera dicari solusinya. Dan solusi sekali lagi yang paling utama adalah komunikasi berbagai pihak ya. Komunikasi dengan berbagai pihak, kemudian saling pengertian kita kedepankan ya, saling pengertian. Kita pun tidak melulu serba tahu ya, kita pun tidak one man show atau pengambil keputusan tunggal, tidak. Tentu kita, kalau saya mengedepankan demokratis ya, artinya tentu pendapat orang lain kita dengar dulu, dari berbagai pihak kita dengar dulu, baru kita ambil keputusan. Jadi keputusan yang artinya kalaupun ada masalah itu semuanya terlayani dengan baik ya. Jadi tidak ada yang dirugikan dari pihak-pihak yang barangkali ada berseberangan pendapat, berseberangan ya, artinya ada perbedaan, ada permasalahan tadi, jangan sampai ada yang dirugikan. Kita berusaha mencari semuanya terselesaikan dengan baik. Jadi izin menyimpulkan saran dari Pak Suwarta tuh kalau ada kasus-kasus dilema etika seperti ini, kalau bisa jangan ditunda-tunda ya Pak. Ya. Pertama adalah segera dengan kesegeraannya itu juga rangkul pihak-pihak yang terkait ya. Dan jangan lupa proses demokrasi menampung aspirasi dari ya, kita dengar terlebih dahulu semua pihak untuk menyampaikan pendapat, baru terakhir tentu kita dengan wise, bijaksana dalam suatu pengambilan keputusan, pengambilan kebijakan. Oke. Terima kasih nih Pak atas sharing-sharingnya ini, enlightenment buat saya, pencerahan buat saya. Mungkin bagi para yang menyaksikan ini, kedepannya jika menjadi seorang pemimpin tidak hanya kepala sekolah kali ya Pak ya, tapi sebagai pengambil keputusan, saran dari Pak Suwarta di akhir pertanyaan itu mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua. Pasti ada manfaatnya dari obrolan ini. Mungkin saya sudahi dulu kali ya Pak ya. Okay. Saya sudahi dulu. Ya, good luck, semoga sukses Pak Ari. Siap Pak, terima kasih. Terima kasih Pak atas jawabannya. Mohon maaf bila ada salah-salah pertanyaan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Pak. Nah, oke. Saya buka ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Nugroho Setiadi, CGP Angkatan 7 DKI Jakarta. Hari ini saya ingin mewawancarai salah satu pimpinan sekolah atas nama Bu Vika ya, dari SMK Said Naum, ada di Jakarta Pusat. Kali ini kita akan membahas, terutama sih saya akan bertanya-tanya sedikit tentang bagaimana Ibu Vika ini sebagai kepala sekolah menerapkan prinsip-prinsip yang pastinya at the end of the day-nya itu menguntungkan semua pihak, win-win solution. Tapi untuk lebih jelasnya ini kita akan membahas tentang materi prinsip-prinsip etika Bu Vika. Mungkin sebagai pengantar juga kita tuh akan membahas tentang bagaimana jika ibu itu menghadapi suatu posisi atau keadaan di mana
keputusan yang diambil nanti akan berakibat sesuatu, padahal di perjalanannya kegiatan tersebut mungkin itu sama-sama positif atau bahkan ada yang positif dan ada yang negatif. Biasa kita kenal dengan dilema etika dan rujukan moral. Gitu Bu Vika, sekilas lah apa yang akan kita bicarakan hari ini. Boleh saya bertanya langsung? Iya. Silakan Pak Ari. Oke, saya agak lihat contekan apa yang harus saya tanyakan ya. Oke Bu Vika, mengenai dilema etika Bu Vika, mungkin sebelum itu dalam pengambilan keputusan yang akan atau yang telah Ibu ambil, saya cuma mau kasih dan sharing aja. Itu biasanya kita mengenal kebajikan, nilai-nilai kebajikan universal. Contohnya adalah kasih sayang, kepedulian, tanggung jawab, disiplin, dan teman-teman. Nah, kali ini mengenai nilai-nilai kebajikan itu dan dihadapkan dengan kasus mau murid, mau rekan sejawat, Ibu Vika sebagai pimpinan itu mungkin bisa cerita nggak? Ada nggak kasus-kasus yang mungkin serupa dan sehingga nanti ujung-ujungnya Ibu harus mengambil sebuah keputusan? Mungkin bisa diceritakan ke kita gitu. Ya, terima kasih Pak Ari waktunya. Ini menarik sekali tentang dilema etika ya, apalagi dalam berorganisasi. Dan kami kan SMK, Sekolah Menengah Kejuruan, di mana memang skill dari anak-anak kita harus terus tergali dengan baik, tersalurkan dengan baik sampai ke SDM kita, termasuk guru dan karyawan di vokasi kita ini. Gitu. Nah, ini ada sebenarnya banyak beberapa kasus, tapi yang paling menurut saya sesuai vokasi dilema ITK yang kita hadapi saat ini tuh masih dalam tahapan yang sering kita kaji bareng-bareng terkait dengan kelompok anak jurusan kita, kelompok project, dengan lawannya itu kelompok guru di luar produktif. Jadi di SMK vokasi ini ada guru produktif dan guru non produktif. Contohnya gitu. Kalau guru produktif sesuai ke jurusan kita ada DKV, komputer jaringan, akuntansi dan perkantoran. Kalau non produktif seperti matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu dan lain sebagainya. Ya? Betul, mata pelajaran lainnya gitu. Nah, jadi dilemanya ini dalam kelompok gitu ya, kelompok project, anak-anak kami ini dituntut untuk bisa praktik langsung atau mengerjakan produk-produk permintaan masyarakat atau industri gitu. Jadi di SMK kami ini ada beberapa permintaan dari industri dan masyarakat, misalnya contohnya di jurusan DKV, anak-anak bisa membuat pesanan ID card gitu ya, kaos gitu, karena kita DKV-nya percetakan salah satunya gitu. Nah, dalam pembuatan project pasti dibutuhkan waktu gitu, dan waktu ini menguras lebih banyak yang bisa mereka kerjakan dan jalankan saat pembelajaran berlangsung gitu. Sedangkan pembelajaran ini kita kan sistem bloknya masih terbagi, ada yang jam non produktif. Nah, ini guru-guru kelompok non produktif ini masih ada yang bukan tidak terima ya, tapi menginginkan anak-anak ini tetap hadir di kelas gitu, untuk mereka bisa mendapatkan ilmu gitu yang sama di luar kelompok project anak-anak gitu. Karena memang saking pentingnya kedua mata pelajaran ini, produktif dan non produktif, untuk mengembangkan anak-anak gitu ya. Makanya sering terjadi ada beberapa cekcok gitu lah ya, bahasa-bahasa yang memang saling ingin semuanya hadir gitu, dan permintaan masyarakat hasil produk anak kita juga diinginkan harus sesuai dan tepat waktu gitu. Itulah dilemanya. Oke. Jadi dilemanya itu adalah saya bisa bilang ini benar dan benar ya Bu Vika ya, positif dan positif. Di satu sisi guru mata pelajaran yang non produktif ya menginginkan fisik dan raga anak tuh hadir di kelas gitu ya, sehingga memang bisa berinteraksi langsung. Sedangkan di sisi lain kebutuhan masyarakat ada ya demanding gitu ya, ada permintaan, maka anak juga dibiasakan untuk belajar memproduksi sesuatu gitu. Oke. Nah, ini kan menurut saya ya, mudah-mudahan sih menurut Bu Vika juga ini merupakan suatu
permasalahan ya. Nah, pada saat permasalahan ini muncul, saya mau tahu eh, mungkin tahapan awal yang ibu Vika ambil ya, itu kira-kira apa ibu? Tahapan awalnya karena pastinya ada laporan. Ada laporan. Iya, jadi dari laporan kelompok guru non produktif gitu ya, dan juga kelompok anak-anak yang project, karena anak-anak menjalani dengan waktu yang sama dua kegiatan gitu ya, mereka juga energinya itu jadi terbagi dan jadi tidak maksimal gitu untuk menyelesaikan dari kedua hal tersebut gitu. Setelah dapat laporan, lalu kita coba cari data dari pihak kami pimpinan dan manajemen gitu ya, cari data baik dari personal kelompok anak-anak sampai ke guru-guru, bahkan pandangan di luar yang memang mereka bermasalah dengan adanya kasus ini gitu. Dari data yang kita cari, kita dapatkan, kita di situ harus langsung mencari strategi-strategi untuk minimal kita meminimalisir resiko yang tinggi gitu dari semua strategi yang ada, karena dua-duanya sama-sama penting ya, tadi benar sama dengan benar gitu ya. Jadi sama-sama penting, anak-anak harus memperoleh juga non produktif, dan juga anak-anak kita harus tepat waktu dan lain sebagainya gitu. Ya, nih obrolan kita lanjutkan lagi Bu Vika. Tadi ada azan, kita lihat sejenak, sebentar lagi juga ada komatnya. Jadi berdasarkan obrolan terakhir tadi, langkah-langkah dan atau secara prosedural Bu Vika sudah 3 ya. Itu adalah menerima aspirasi yang pertama, atau biasa kita bilang menerima laporan. Setelah ibu menerima laporan, ibu data kembali, cek dan dicek, dan terakhir adalah Bu Vika menyusun beberapa strategi yang memang akan minim akan resiko. Oke. Sekarang dari 3 langkah atau prosedural Bu Vika, efektif atau enggak ya langkah yang sudah disusun itu menurut Bu Vika sendiri? Ya, menurut saya alhamdulillah sekali gitu ya, dari tahapan-tahapan yang kita coba lalui bersama dengan manajemen lainnya, ini sangat efektif sekali gitu. Dari mulai proses awal sampai ke kita mencari minimal resiko yang paling rendah dan kecil gitu ya. Dibuktikan dengan kita akhirnya mengambil keputusan, tahapannya guru non produktif tetap bisa memberikan materi gitu ya, materi yang diajarkan saat hari itu atau memberikan tugas juga, tapi berbasis kita punya LMS juga, LMS SMK Said Naum ada gitu. Jadi bisa tetap difasilitasi dan anak-anak bisa tetap membaca, dan itu tidak dipengaruhi dengan waktu. Jadi waktunya anak-anak bisa dibatasi juga boleh karena kebijakan dari guru tersebut. Yang penting anak-anak terfasilitasi dalam pembelajaran gitu. Dan alhamdulillah juga omset di SMK Said Naum juga makin meningkat karena memang hasil sesuai tepat waktu dan keinginan masyarakat bisa kita penuhi. Alhamdulillah. Jadi berarti bisa saya simpulkan kita sebagai guru pendidik gitu ya Bu ya, harus beradaptasi juga dengan zaman, karena kayaknya zaman dulu tuh kita mau tugas atau biasa dikenal dengan PR ya tulisan tangan ya. Kalau sekarang zaman teknologi sudah berupa Learning Management System LMS, siswa bisa mengaksesnya dari mana aja dan kapan saja. Oke. Itu jadi efektif Bu ya. Oke. Alhamdulillah efektif sekali. Alhamdulillah. Nah, sebelum menuju efektif kayaknya, dan mudah-mudahan, bukan mudah-mudahan sih, kayaknya biasanya perjalanan tidak mulus-mulus aja Bu Vika ya. Ada nggak tantangannya Bu Vika dalam menuju akhirnya ini loh akhirnya yang efektif gitu? Tantangannya pasti banyak sekali ya untuk sampai sepakat gitu. Jadi memang ada anak-anak yang tetap ada beberapa anak gitu project yang jarang mengakses gitu dari LMS yang sudah difasilitasi gitu. Sedangkan tuntutan dari guru non produktif yang inginnya mereka tetap akses gitu. Akhirnya ini juga kita lalui dengan proses pendekatan baik dari guru BK gitu kan, ada masalah apa gitu, siapa tahu memang dia tidak ada waktu dan lain sebagainya gitu. Jadi memang banyak kajian-kajian dan pendekatan baik dari ke anaknya, dan kita akan terus juga diskusi sama guru-guru yang ada gitu. Jadi tantangannya malah berasal dari anaknya sendiri ya.
kita sudah memberikan fasilitas kelonggaran gitu ya, tapi memang mungkin kesibukan juga kali Bu ya untuk memproduksi barang tersebut. Oke. Mungkin selanjutnya dalam menyusun strategi Bu, Bu Vika beserta manajemen ya, itu membuat time schedule tidak sih, kapan harus apa, deadline-nya seperti apa, mungkin bisa dijelaskan? Ya alhamdulillah kami di Yayasan Wakaf Sayyid Naum ini memang diarahkan yang pertama dari yayasan tersebut bidang pendidikan kami punya ada leader forum. Jadi seluruh kepala sekolah itu dikumpulkan gitu ya di setiap hari Kamis. Setiap hari kan? Nah kalau kami di internal unit SMK sendiri itu ada manajemen forum itu di setiap hari Selasa. Jadi setelah pembiasaan kami kan ada 2 hal Mas Puro, dilanjutkan anak-anak dan guru-guru masuk kelas, kitanya manajemen forum. Dan kalau untuk teacher forumnya kita ada di hari Jumat gitu. Jadi setelah pembelajaran selesai semuanya kita ada teacher forum. Nah ini yang juga menjadi hal penting di SMK gitu. Jadi time schedule-nya jelas dan itu memang untuk menunjang ya Bu ya, jika memang ada permasalahan seperti ini kita bisa di dalam skala kecil dulu hingga skala para kepala sekolah. Oke. Ada nggak Bu faktor-faktor yang mendukung strategi Bu Vika mewujudkan dilema etika ini menjadi positif banget gitu efeknya? Ada kira-kira faktor yang bisa internal, bisa eksternal yang Ibu Vika rasakan? Faktor-faktornya sih kita sepakat dulu di dalam guru karyawan SMK Islam Said Naum bahwa semua itu anak-anak kita dan semua itu harus kita bina bersama gitu ya. Dan memang juga dalam pembinaan tidak pilih-pilih gitu. Semua anak memiliki kelebihan masing-masing, skill masing-masing yang bisa kita memperluas mereka berkembang gitu ya. Dan juga guru-guru juga harus sepakat bahwa kita belajar menjadi orang baik gitu. Jadi kalau udah jadi orang baik, menjalani apapun tuh enak. Jadi kita selalu dalam pengembangan SDM kita tanamkan di awal tuh growth mindset gitu. Jadi memang bukan yang fixed mindset gitu. Jadi kita hilangkan gap-gap yang ada apalagi di diri antar guru gitu untuk memudahkan nanti ke anak-anak kita. Faktor-faktornya ya yang bisa membantu ini semua efektif. Ini mungkin pertanyaan terakhir dari saya. Pertanyaannya adalah, bisa gak ya Bu Vika sampaikan ke kita pembelajaran atau pengalaman yang dapat dipetik dari atau pada saat Ibu menjabat sebagai kepala sekolah dihadapkan dengan berbagai macam dilema seperti itu, kerumitannya, tantangannya, hingga menjadi sesuai yang diharapkan baik dari Ibu maupun dari sekolah. Mungkin ada yang ingin disampaikan atau berbagi pengalaman untuk dilema ini. Dari dilema ini yang saya bisa ambil pelajarannya itu tentang pendewasaan organisasi. Ini berasa sekali gitu ya dengan dilema-dilema yang ada, konflik-konflik yang ada, bahwa kita harus punya ruang diri sebagai pemimpin, manajemen sampai ke guru-guru itu ya harus dewasa diri dulu gitu, dan memang harus bersahabat sama diri sendiri gitu untuk menyelesaikan semua gitu ya. Jadi insya Allah hal-hal baik di pikiran kita itu nongol yang baik-baik terus gitu. Itu sih. Terima kasih Bu Vika. Saran dan pengalamannya saya highlight tuh ya. Pengalaman kedewasaan diri dan berbaik kepada diri sendiri ya, itu mudah-mudahan kena ya bagi saya pribadi gitu. Itu pengalaman yang cukup mengesankan bagi saya, pendewasaan, karena tidak semua orang itu pendewasaan tidak bisa diukur dengan umur, kata orang sih gitu ya Bu ya, tapi itu berdasarkan proses. Mungkin itu saja Bu Vika, terima kasih atas waktunya udah sharing-sharing dengan saya tentang dilema etika, prinsip-prinsip dalam mengambil keputusan. Ini akan sangat bermanfaat bagi saya pribadi, bagi yang nonton juga nantinya.
Mohon maaf Ibu kalau ada pertanyaan yang kurang berkenan. Kapan-kapan saya boleh main lagi ke sini. Silakan dengan senang hati. Karena pengalaman itu sangat penting gitu ya, sangat penting. Saya ingat suatu quotes, izin berbagi, yang anak muda itu atau golongan muda itu tidak bisa sharing tentang pengalaman. Anak muda atau golongan muda, mudah-mudahan kita masih termasuk golongan yang muda, jika golongan muda atau anak muda itu hanya bisa menawarkan masa depan. Jadi dari pendewasaan diri ini seyogyanya sih itu sejalan dengan masa depan yang akan lebih baik gitu. Terima kasih, saya Siap. akhiri Bu Vika atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, sukses terus Pak Ari. Sama-sama.